Hai teman-teman, pada kali ini kita akan belajar mengenai lembaga keuangan, bank dan non-bank. Hayo, siapa di sini yang sebelumnya sudah sering melakukan kegiatan di dalam bank ataupun di luar bank? Nah, jika belum, ayo saksikan video ini hingga habis. Pertama, apa sih lembaga keuangan bank? Lembaga keuangan bank adalah institusi yang memiliki fungsi utama sebagai perantara dalam kegiatan keuangan, seperti menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, dan memberikan berbagai layanan keuangan lainnya. Bank juga bertindak sebagai lembaga yang memfasilitasi pergerakan dana dalam perekonomian. Nah, dari pengertian tadi, kita bisa melihat bahwa bank itu punya banyak sekali fungsinya, seperti menghimpun dana, menyalurkan kredit, layanan pembayaran, penyimpanan aset, dan menerbitkan alat pembayaran. Seperti yang teman-teman tahu, banyak sekali bank-bank yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebenarnya, bank tersebut tidaklah sama, tapi lembaga keuangan bank ada 4 jenis. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan suatu negara. Bank sentral itu seperti Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank umum menyediakan berbagai layanan keuangan bagi individu dan perusahaan, termasuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit. Yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat fokusnya adalah pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan mikro di daerah tertentu. Yang terakhir, itu bank syariah. Bank syariah, bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak hanya berhenti di sana saja, namun pernah nggak sih teman-teman berpikir apa sih kegunaan bank dalam perekonomian negara kita? Dalam perekonomian, bank memiliki banyak peran yang sangat menguntungkan bagi kita. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan dana. Bank mengalirkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada pihak yang membutuhkan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilisasi ekonomi. Melalui kebijakan moneter, bank sentral dapat mengatur suku bunga, cadangan devisa, dan likuiditas untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang terakhir, bank dapat meningkatkan efisiensi. Bank meningkatkan efisiensi itu berdasarkan alokasi sumber daya dengan menyalurkan dana kepada sektor-sektor yang produktif. Berbeda dengan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga yang bergerak pada bidang keuangan, tapi tidak memiliki fungsi sebagai bank. Mengapa? Karena kegiatan lembaga non-bank adalah menghimpun simpanan dari masyarakat atau menerbitkan uang. Selain itu, lembaga non-bank juga memberikan layanan keuangan, tapi tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang hanya diperbolehkan bagi bank, seperti pengumpulan simpanan giro atau tabungan. Contoh dari lembaga keuangan bank itu seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pensiun, lembaga pembiayaan mikro, perusahaan modal ventura, securities companies, lembaga pengelola investasi, dan bursa efek. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa tahu pembeda dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, bank dapat menjadi tempat bagi masyarakat untuk menghimpun dana, sedangkan non-bank tidak bisa. Yang kedua, bank dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat yang menginginkan. Begitu pula dengan non-bank yang menyediakan pelayanan yang serupa. Yang ketiga,
Bentuk kegiatan utama dari bank adalah simpanan, pinjaman, dan transaksi keuangan. Sedangkan kegiatan utama dari non-bank adalah berfokus pada pembiayaan, asuransi, investasi, dan pengelolaan dana. Nah, lembaga keuangan non-bank juga memiliki peran dalam perekonomian, yaitu dapat meningkatkan akses pembiayaan. Lembaga keuangan non-bank membantu mengakses pembiayaan bagi sektor-sektor yang belum terjangkau oleh bank. Lalu, lembaga keuangan non-bank juga memberikan berbagai pilihan investasi bagi masyarakat dan institusi. Dengan begitu, lembaga keuangan non-bank dapat menjadikan ekonomi Indonesia menjadi stabil dengan menyediakan produk asuransi dan instrumen investasi yang dapat mengurangi resiko serta memberikan alternatif pendanaan. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Apakah teman-teman sudah dapat memahami apa sih bank? Apa sih non-bank? Nah, jika masih belum, ayo saksikan kembali. Sampai jumpa.